Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah e-commerce dan informasi bisnis. Nah, saya adalah salah satu dosen yang mengajar mata kuliah ini pada program studi manajemen. Di pertemuan pertama, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah e-commerce dan informasi bisnis. Nah, saya adalah salah satu dosen yang mengajar mata kuliah ini pada prodi manajemen. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengenalan e-commerce. Kita harus memahami terlebih dahulu apa sih pengertian dari e-commerce. E-commerce atau singkatan dari electronic commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis, perniagaan, ataupun perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan pedagang perantara intermediaries dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama menggunakan internet. Oke, konsep e-commerce ada 5. Yang pertama automation, yang kedua ada streamlining atau integration, yang ketiga publishing, yang keempat interaction dan transaksi. Kita bahas dari automation dulu. Otomasi bisnis proses bagaimana pengganti proses manual seperti konsep enterprise resource planning. Sedangkan yang kedua ada streamlining atau integration, yaitu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif menurut konsep just in time. Yang ketiga ada publishing. Nah, publishing ini kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan, seperti konsep elektronik katalog. Lalu selanjutnya ada interaction. Interaction ini yaitu pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error dengan memandang konsep elektronik data interchange. Selanjutnya ada transaction, yaitu kesepakatan dua pelaku bisnis untuk berinteraksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar, seperti konsep electronic payment. Nah, perkembangan e-commerce ini mengalami beberapa pengembangan, mulai dari perkembangan e-commerce di Indonesia, perkembangan e-commerce di luar Indonesia atau di kancah internasional, dan faktor pengembangan e-commerce. Nah, kita bahas dari perkembangan e-commerce di Indonesia. Di dalam perkembangan e-commerce di Indonesia memiliki tantangan-tantangan seperti kultur dan kepercayaan. Nah, kalau di internasional, menurut survei dari IDC, pertumbuhan e-commerce di luar Indonesia mencapai 800% sampai dengan tahun 2005. Di dunia maya sekarang terdapat lebih dari 2.100.000 rupiah image dan lebih dari 128,3 juta existing page. Sedangkan menurut survei yang dilakukan oleh Sonet atau Southbourne Internet pada tahun 2005, konsumen membelanjakan di atas lebih dari 80 miliar, naik sebesar 22% dari tahun 2004 dari figur pembelanjaan online yang merupakan suatu laporan dari Comscore jaringan. Oke, ruang lingkup e-commerce itu ada 3. Yang pertama B2B atau lebih sering dikenal dengan business to business. Yang kedua ada B2C yaitu business to consumer. Dan yang ketiga ada C2C yaitu consumer to consumer. Kita mulai bahas dari pengertian B2B. B2B merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Ya, karakteristiknya yaitu pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Kemudian pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan servis sistem yang digunakan untuk kedua pembisnis juga menggunakan standar yang sama. Lalu salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. Kemudian cara yang digunakan yaitu ED atau Electronic Data Interchange. Nah, yang terakhir yaitu model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini, antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Kita beralih ke business to consumer atau B2C.
B2C merupakan sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Nah, karakteristik dari B2C yaitu informasi disebarkan secara umum, kemudian pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang, dan pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan. Konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Kemudian, pendekatan dilakukan adalah client server, di mana konsumen berada pada posisi klien dengan menggunakan web proses untuk mengaksesnya, dan pelaku usaha berada pada sisi server. Yang selanjutnya kita ke consumer to consumer atau C2C, yaitu merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristiknya yaitu pada lingkungan konsumen, ke konsumen ini bersifat khusus karena transaksi dilakukan hanya antar konsumen saja seperti lelang barang. Internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Konsumen juga memiliki komunitas pengguna atau penggemar satu produk, sehingga jika ada ketidakpuasan satu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Nah, Sobat Bidar, bagaimana? Sudah paham belum tentang pengenalan e-commerce-nya? Baik, jangan lupa kerjakan tugas dan forum yang sudah dimasukkan ke dalam e-learning. Sampai bertemu kepada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.